45 menit tembus 15 soal. Halo Sobat Master, perkenalkan nama aku Mian. Aku merupakan pengajar kimia di Master TPB. Nah, di sini kita bakal bahas soal-soal yang mungkin bisa digunakan oleh sobat-sobat sekalian untuk mempersiapkan diri menghadapi tes 2 kimia TPB tahun 2021. Nah, kita lihat dari soal pertama. Di sini ditanyakan berapa pH dari larutan KOH yang dibuat dari melarutkan 1 gram KOH dalam air dan menghasilkan larutan sebesar 0,5 liter. Ini berarti masuknya materinya asam basa ya. Jadi untuk nomor 1 ini, pertama kita harus cari terlebih dahulu konsentrasi dari KOH-nya. Dimana berarti cari konsentrasi KOH-nya itu adalah sama dengan 1 gram itu kita bagi sama mR KOH itu 39 ditambah 16 tambah 1. Jadi dibagi 56. Ini 0,5 liter kan, berarti dikali 1 per 0,5 liter. Berarti 1 bagi 56 bagi 0,5 dan atau kali 2 itu sama dengan 0,0357. Nah, ini baru kemudian kita akan tahu kalau KOH itu kan dia basa kuat ya. Artinya kalau basa kuat itu bisa dikatakan bahwa jumlah OH- yang dilepaskan itu sama saja dengan konsentrasi si KOH-nya. Jika misalkan di sini 0,0357, maka OH-nya 0,0357 molar, sehingga ini dapat nih konsentrasi OH-nya segitu 0,0357 molar. Kemudian berarti pH-nya itu sama dengan min log OH- sama dengan min log 0,0357, dapat tuh 1,447. Kemudian untuk pH-nya itu berarti sama dengan 14 kurang pH. 14 kurang 1,447. Dapat jawabannya 12,553. Ini adalah pH dari si KOH-nya. Ini untuk nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini teman-teman bisa lihat soal nomor 2. Berapa pH dari larutan CH3COH 1 kali 10⁻² molar. Nah, ini kalau misalkan dikasih tau K-nya, ini berarti dia ini asam lemah. Artinya asam lemah itu nggak bisa terurai semua menjadi H+. Tidak bisa melepaskan H+ sebanyak si konsentrasi si asam lemahnya. Jadi kita sebut reaksi kesetimbangan. CH3COH ditambahkan H2O itu kemudian menjadi CH3COO- ditambahkan H3O+. Nah, ini kan 1 kali 10⁻², berarti kita buat mula-mula reaksi sama setimbangnya. Mula-mulanya berarti si itunya adalah 1 kali 10⁻² ya, berarti 10 pangkat min 2. Ini sebesar min X, ini plus X, ini plus X. Nah, air itu kan dia ujinya liquid, jadi tidak mempengaruhi kesetimbangan. Jadi pada saat itu dia akan benar 10,2 min X, ini plus X, ini juga plus X. Nah, terus kita buat penyataan kesetimbangan, berarti Ka itu sama dengan X dikalikan X sesuai dengan kan ini ya, konsentrasi ini kali konsentrasi ini koefisien per 10 pangkat minus 2 kurangin X. Nah, ini kan bakal agak repot ya, maksudnya kan karena dia kan ada min X di sini. Jadi spesifik itu kalau misalkan molaritasnya itu kan ini kan molaritas 10 pangkat minus 2 ya. Kan itu kan lebih besar daripada 100 kali Ka ya. 100 kali 1 kali Ka-nya kan 1,8 kali 10 kali 5. Jadi kalau misalkan dia lebih besar daripada 100 kali Ka, itu berarti operasi penjumlahan atau pengurangan terhadap X itu bisa dibulatkan. Nah, jadinya berarti 1,8 kali 10 kali minus 5 itu sama dengan X kuadrat per 10 pangkat minus 2. Nanti kita akan dapat bahwa nanti nilai X nya itu, kita hitung dulu ya, 1,8 kali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 2 itu akan dijauhkan 4,2426
dikalikan 10 pangkat minus 4 molar. Nah, itu adalah konsentrasi dari si ini dari X-nya, dimana X-nya itu kan konsentrasi H3O+ sama dengan X kan. (426 kali 10 pangkat minus 4), sehingga berarti pH-nya itu adalah min log H3O+. Min log jawaban itu dapat saja sama dengan 3,372. Nah, ini jawaban untuk nomor 2. Nah, sekarang untuk yang nomor 3 teman-teman bisa lihat dulu. Oke, sekarang kita bakal bahas nomor 3 ya. Jadi nomor 3 itu di situ itu ada metilamina. Dia diiksa derajat ionisasi 6,4%. Kemudian tentukan KB dari larutan ini. Berarti kita misalnya kita misal konsentrasi dari si CH3NH2 nya itu sama dengan misalkan 0,1 molar. Nanti berarti reaksinya jadinya CH3NH2 ketika ditambahkan H2, karena ini basah ya, artinya dia akan menerima H+ dari air. CH3NH3+ ditambahkan OH- dan OH- ini akan ini sebagaimana akibat dari reaksi ini, maka dia akan meningkatkan OH- dalam larutan. Kita buat formula reaksi sama setimbang. Nah, ini kan berarti muamnya kita pakai misalkan 0,1 ya, 0,1, kemudian berarti yang bereaksi itu adalah 0,4%, berarti R sama dengan 6,4% dari 0,1. 0,4 bagi 100 kali 0,1. (6,4 kali 10 kali minus 3 ya. Berarti juga sama. Juga sama. Ini artinya 0,4 kali 10 kali minus 3. Ini 6,4 kali 10 pangkat minus 3. Ini jadinya 0,1 kurangin 6,4 kali 10 kali minus 3. Itu dapat jawabannya adalah 0,0936. Habis itu kita cari ininya. Berarti cari KB-nya. KB-nya itu berarti sama dengan konsentrasi dari CH3NH3+ dikalikan OH- dibagi sama CH3NH2. Dimana itu berarti sama dengan 6,4 kali 10 pangkat min 3. Ini 6,4 kali 10 min 3. Ini dibagi 0,0936. Nah, kita hitung ya, 6,4 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini perkembangan ini kemudian dibagi sama 0,0936. Jadi kita akan dapat bahwa nilai KB-nya adalah 4,376 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini untuk nomor 3. Bisa dilihat dulu sekilas gimana caranya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 4. Jadi untuk nomor 4 ini, teman-teman bisa lihat dulu soalnya. Nah, di situ ada natrium hipoklorit dan seharusnya dinamakan pembersihan pakaian. Itu kan pH dari larutan NaOCl 0,1 molar. Jadi ini garam hidrolisis ya. Jadi kalau untuk garam hidrolisis itu kita pertama buat dulu reaksi dari ketika ini. Berarti kalau NaOCl nya kan dia
dalam arti kan terurai sempurna menjadi Na plus sama OCl- kan, dimana kalau untuk terurai karena terurai sempurna artinya konsentrasi dari NaOCl itu akan sama dengan konsentrasi dari Na plusnya dan konsentrasi dari OCl- nya, karena kan Na plus itu kan membuat garam itu menjadi mudah larut. Nah, ini berarti sekarang kita perhatiin OCl- ini yang berarti dia akan mengalami hidrolisis. Nah, OCl- ini akan bereaksi dengan air, kemudian dia akan melepaskan HOCl ditambah ini berarti OH-. Nah, ini kita buat MRS. Berarti untuk yang ini tuh namanya dia 0,1, kemudian bereaksinya sebesar ini minus X, ini plus X, ini plus X. Oke, kenapa dia itu pada saat seimbang 0,1 minus X, ini plus X, ini plus X. Nah, ini namanya K-nya itu adalah KH, tetapkan keseimbangan hidrolisis. Untuk mencari KH ini, pertama berarti kita harus tahu KW dan KA-nya. Kalau dia KA-nya kan, berarti ini KW-nya kan 10 pangkat minus 14 pada kondisi standar. Ini 3 kali 10 pangkat minus 8. Nah, berarti kita hitung dulu 10 pangkat minus 14 itu kita bagikan dengan 3 bagi 10 pangkat minus 8. Itu dapat jawabannya 3,33 kali 10 pangkat minus 7. 3 kali 10 pangkat minus 7. Lalu kemudian kita itu berarti masukin ya, berarti KH itu sama dengan X kuadrat per 0,1 minus X, dimana ini kan konsentrasinya kan itu lebih besar daripada 100 kali KH ya, 10 pangkat minus 7 10 pangkat minus 1, jadinya 0,1 minus X itu bisa kita bulatin jadi 0,1 untuk mempermudah perhitungan. Kita sini ya 0,1. Sekarang berarti kita bisa mempermudah perhitungan, berarti 3,33 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan X kuadrat per 0,1. Nah, 3,33 kali 10 pangkat minus 7 kemudian dikalikan 0,1, kemudian X nya itu berarti sama dengan akar ya. Kita dapat X nya itu berarti sama dengan 1,824 dikali 48 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, itu kan ditanyanya pH ya, berarti kan konsentrasi dari OH-. 0,8248 kali 10 pangkat minus 4 M. Berarti pOH-nya itu adalah minlog-nya. Minlog jawabannya itu adalah 3,7387. Maka pH-nya itu sama dengan 14 minus pOH 10,261. Nah, itu untuk nomor 4. Oke, bisa dilihat dulu sekilas. Seperti itu nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5. Jadi untuk nomor 5 itu di sini dia ada larutan buffer ya. Udah dikasih tahu dia konsentrasi dari masing-masing larutannya. Nah, dia kan dicampur, artinya ini kita harus beritahu konsentrasi gabungannya. Berarti konsentrasi dari NaC2H3O2 setelah dicampur itu sama dengan, kan dia 0,11 ya, 0,11 itu ini kan dari satu campur dari 100 mili, berarti kan jadinya lebih encer, 50 bagi 100 dengan 0,055. Itu konsentrasi dari si C2H3O2 ini atau CH3COH itu kan sama dengan
0,09 kali 50 bagi 100 karena dia kan lebih lancar juga, jadi 0,045. Nah, kemudian ini kan masih Na ya, NaC2H3O. Berarti nanti ini itu nanti jadinya adalah Na plus tambah C2H3O2 min, dimana nanti ini konsentrasinya akan sama. Ini akan menjadi 0,055, ini juga 0,055. Nah, ini habis itu selanjutnya itu kita buat reaksinya, berarti kan berlaku ya yang C2H4O2 ketika ditambahkan H2O itu akan menjadi C2H3O2 min ditambahkan H3O plus. Kita masukin M nya, berarti dia itu 0,0 ini ya 0,045, ini 0,055, bereaksi sebesar ini min X, ini plus X plus X, nanti jadinya adalah timbangnya itu adalah 0,045 minus X, ini 0,055 plus X, ini plus X. Nah, selanjutnya itu berarti kita buat KA nya ya, berarti KA nya itu kan sama dengan KA nya itu berarti akan sama dengan 0,055 ditambahkan X dikalikan X kemudian dibagi sama 0,045 dikurangin X. Nah, ini kan KA nya kan jauh lebih kecil dibandingkan ini ya, jadi kan KA nya lebih kecil daripada mayoritasnya, jadi ini dibulatin, jadi 1,8 kali 10 pangkat minus 5 itu akan sama dengan 0,055 dikalikan X dibagi 0,045, ini 0,045. Nah, kayak gini. Nanti kita hitung, maka nanti kita hitung dulu 1,8 kali 10 pangkat 5 kemudian dikalikan 0,045 dibagi 0,055, maka dapat X nya itu adalah 1,472 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian ini berarti X itu kan sudah dari H3O plus nya ya, 1,472 kali 10 pangkat minus 5, berarti pH nya itu adalah lognya 4,83. Nah, itu tuh nomor 5. Sekarang kita ke nomor 6. Teman-teman bisa lihat dulu seperti gimana nomor 6. Jadi untuk nomor 6 itu di situ dia sudah tentang kelarutan ya. Jadi yang nomor 6 ini berarti kan kita pengen kelarutan CaF2. Berarti kita buat reaksi kelarutannya, itu dia akan menjadi Ca2 plus tambah 2F min ya, dimana nanti kelarutan itu pakai MRS juga. Ini solid ya, jadi ini nggak masuk dalam kesetimbangannya, kan ini awalnya cuma dari ini 0, ini strip, habis itu dia kembali sebesar ini X, ini 2X, dan nanti pada saat setimbang dia akan jadinya X sama 2X. Nah, kita mau cari kelarutan dari CF2, berarti kita KSP itu kan sama dengan hasil kali dari ion-ionnya pakai koefisien F min pangkat 2, berarti kita masukin ya, berarti itu sama dengan X dikalikan 2X kuadrat. Nah, nilai dari KSP nya itu adalah 3,4 kali 10 pangkat minus 11. Jadi kita dapat berarti ini 4X pangkat 3 ya, 4X pangkat 3 sama dengan 3,4 dikalikan 10 pangkat minus 11. Maka X nya sama dengan berarti 3,4 minus 11, kemudian ini dibagi sama 4, kemudian ini di akar pangkat 3 kan,
Maka kita dapat X itu sama dengan 2,0408 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, X itu tuh sama dengan konsentrasi dari CF2 kan. Konsentrasi CA2 pasti juga sama dengan konsentrasi dari CF2 yang ada dalam, karena kan koefisiennya 1. Berarti itu sama dengan konsentrasi CF2 yang kelarutannya itu sama dengan 2,0408 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Itu jawabannya untuk nomor 6. Oke, sambil lihat dulu. Sekarang teman-teman bisa lihat nomor 7. Oke, sekarang kita akan masuk ke nomor 7. Jadi nomor 7 itu masih tentang kelarutan juga. Nah, di sini kan suatu larutan dapat larutan Ag2 CO3. Apakah Ag2 CO3 ini dapat larut? Nah, ini berarti kita untuk nomor 7 ini kita harus cari dulu konsentrasi dari si Ag2 CO3-nya. Berarti itu sama dengan 1 dibagi sama MR itu 276. Terus dia itu dalam 10 liter air ya, berarti kali 1/10. Maka kita akan dapat dia itu jawabannya adalah 1 bagi 3,62 kali 10 pangkat minus 4. 23 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, ini kan Ag2 CO3 nya akan terurai menjadi 2Ag plus tambah CO3 2 mili, ya kan? Dia akan terurai menjadi ini, dan ini akan menjadi berarti untuk CO3 2 mili dia 3,623 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian untuk Ag2 plus berarti kali 2 nya 7,246 kali 10 pangkat minus 4. Nah, sekarang kita menghitung KSP nya. Berarti untuk KSP nya ini KSP kan sudah ada, kita hitung Q nya dulu. Q nya kan kita hitung ini, apakah dia termasuk sudah ini tuh bisa dikatakan larut atau mengendap. Berarti Ag plus nya kita pangkatin 2, kemudian CO3 2 mili kita tetap karena dia koefisiennya 1, 7,246 dikali 10 pangkat minus 4, kemudian dikali sama 3,623 kali 10 pangkat 4. Dia akan dapat dua nilainya itu adalah 1,9 dikali 10 pangkat minus 10. Nah, ini kan berarti Q-nya itu kan lebih besar daripada KSP ya, kan KSP-nya kan 8,5 kali 10 pangkat minus 12, artinya dia bakal ada endapan, maka akan ada endapan. Nah, itu nomor 7, seperti itu caranya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Nah, jadi untuk nomor 8 tuh bisa dilihat dulu soalnya teman-teman. Tentukan kelarutan PbI2 dalam kelarutan Ki 0,1 mol. Jadi ini sebenarnya kelarutan yang ada efek ion senama ya. Jadi kita buat dulu reaksinya. Berarti PbI2 ini kan dia akan terurai menjadi Pb2 plus, kemudian ditambah 2 imin ya. Nah, kita kan yang kita tahu itu kan di sini ada larutan Ki 0,1 molar. Berarti kan Ki itu kan kalau diperiksa kira-kira kan jadi K plus sama imin ya. Kalau misalkan sini 0,1, berarti juga 0,1, ini juga 0,1. Maka jadinya reaksinya itu PbI2 kemudian akan menjadi Pb2 plus tambah 2 imin. Ini Aki, ini juga Aki. Kemudian kita buat MRS-nya ya, MRS. Dimana mol sudah ada ini kan, imin kan sudah dari larutan Ki ya, 0,1. Nah, ini berarti dia akan berhasil sebesar ini X, ini akan sebesar 2X. Maka pada saat timbang dia akan jadinya ini X, ini 0,1 plus 2X.
Nah selanjutnya itu kita cari ini, berarti kan KSP itu hasil kali dari ininya, tetapkan keseimbangan kelarutannya itu kan hasil kalinya PB2 plus dikalikan I min kuadrat, berarti kan sama dengan X dikalikan 0,1 plus 2X kuadrat. Nah KSP nya kan nilainya itu 9,8 kali 10 pangkat 9 ya, 9,8 kali 10 pangkat minus 9. Nah ini kan lebih besar, ini kan 0,1 kan lebih besar dibandingkan, jauh lebih besar dibandingkan 100 kali KSP nya kan, makanya jadinya ini bisa dibulatin 0,1 plus 2X nya, ini bisa dibulatin, berarti jadinya 9,8 kali 10 pangkat minus 9 itu sama dengan X dikalikan 0,1 kuadrat. Maka kita dapat X nya itu sama dengan 9,8 kali 10 pangkat minus 11. Ini adalah kelarutan PB, berarti kelarutan PB2 nya adalah segitu. Jadi bisa dibilang kelarutannya tidak terlalu besar kalau sudah ada efek, sudah ada yang lama. Nah itu untuk nomor 8. Teman-teman bisa lihat dulu seperti caranya untuk nomor 8. Langsung ke nomor 9. Jadi teman-teman bisa lihat dulu soal nomor 9 nya. Soal nomor 9 juga bisa tentang ini, tentang kelarutan. Oke, kita nomor 9 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Jadi nomor 9 ini berapa mol dari AgBr yang dapat larut dalam 100 gram. Jadi ini ada 2K, ini 1 KF, SP 1 KF ya. Berarti ini kita ada 2 reaksi. Satu reaksi yang pembentukan apa AgBr yang kelarutan itu menjadi Ag plus tambah Br min, kemudian Ag plus ini ini lagi akan tambah 2NH3 itu menjadi Ag kompleks ya, ini NH32 kali notanya positif. Nah dia punya nih satu kan ini kan KSP nilainya, ini kan KF ya. Nah ini kita jumlahin reaksinya karena ada 2 reaksi, pertama reaksi yang kesetimbangan kelarutan, kedua reaksi kesetimbangan pembentukan kompleks. Jadi ada 2 reaksi yang istilahnya itu ada Ag plusnya. Jadi ini kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap reaksi kelarutan si AgBr nya. Nah jadinya ini coret, nanti ini AgBr tambah 2NH3 itu menjadi kompleks AgNH3 2 kali kemudian ditambahkan Br min. Ini dia punya K ya, K nya itu sama dengan Kc nya itu nilainya adalah KSP dikalikan Kf. KSP nya adalah 5,4 10 pangkat minus 13 kemudian dikalikan 1,6 kali 10 pangkat 7, 8,64 kali 10 pangkat 6 ya, 8,64 dikalikan 10 pangkat minus 6 itu adalah KC nya. Sekarang kita harus buat reaksinya ini ya, reaksi kesetimbangannya, berarti AgBr ditambah 2NH3 kemudian menjadi AgNH3 plus AgNH3 2 plus ditambah Br min, kita buat berarti mula-mula reaksi sama setimbangnya. Nah ini berarti ini kan 0,01 ya, berarti ini sudah 0,01 di sini. Kemudian reaksi ini berarti sebesar minus 2x, ini plus x, ini plus x, maka jadinya 0,01 minus 2x, ini plus x, ini plus x. Berarti ini kan KC sama dengan x kuadrat ini kali ini per 0,01 minus 2x kuadrat. Nah kan nilai KC nya itu kan sama dengan 8,64 kali 10 pangkat minus 6 kan.
8,64 kali 10 pangkat minus 6. Ini kan bisa bilang nih konsentrasi dari ini lebih besar dari 100, ini kan kecil banget terhadap konsentrasi yang 0,01 kan. Jadi ini bisa kita bulatin gitu, jadi x kuadrat per 0,01 karena ini kan kecil, jauh lebih terhadap AC nya, sehingga nanti kita dapat berarti x nya itu berarti sama dengan 8,64 10 pangkat minus 6 kali 0,01, kemudian di akar ya, akar kita dapat 2,939. Ini adalah molar. Nah, kemudian itu kan X itu nunjukin konsentrasi dari si ini kan, itu kan dia konsentrasi Bermin atau konsentrasi sama aja kayak konsentrasi ketika AgBr itu dicelupkan, atau bisa yang ada dalam larutannya, berarti AgBr yang ada dalam larutan, sama dengan 2,939 kali 4 molar. Nah, ini kan karena dia 100 mili, artinya berarti N-nya AgBr itu sama dengan 2,939 dikalikan 10 pangkat minus 4, kita kalikan sama 0,1 liter kan. 2,939 kali 10 pangkat minus 4 dikali 0,1, 2,939 kali 10 pangkat minus 5, ini adalah mol. Itu jawaban untuk nomor 9. Nah, gitu untuk jawaban nomor 9. Ya, bisa dilihat dulu untuk nomor 9 seperti itu caranya. Untuk save. Sekarang kita akan berarti masuk ke kimia organik. Oke, ini berarti. Baik, sekarang kita akan bahas tulisan nomor 10. Jadi tulisan nomor 10 itu bisa dilihat. Di situ ada senyawa fosfamidon. Kemudian ditanya berapa sih jumlah ikatan sigma yang ada di senyawa tersebut. Nah, jadi untuk biar bisa tahu itu, untuk yang ini kita ini ya, copy ini. Nah, gini. Nah, ini berarti untuk tahu ikatan sigmanya, kita hitung ya. Oke. Setiap ikatan itu pasti ada ikatan sigma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lengkap jangan dihitung ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, ini 17. Apakah segitu aja? Nah, ini kan ada CH3 kan. Ternyata nggak cuman itu aja yang ada ikatan sigma, ini juga, ini sebenarnya ada ikatan sigma karena kan C sama H3 kan ini beda atom kan. Nah, kalau CH3 itu dia gini jadinya. Ada C kemudian terikat ke 3H. Artinya berarti setiap CH3 itu mengandung 3 ikatan sigma. Jadi kita harus sampai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 17 tambah 15. Berarti jumlah ikatan sigmanya itu sama dengan 32. Nah, itu nomor 10, harus lebih hati-hati sih pengerjaannya. Nah, itu untuk nomor 10. Itu sekarang kita masuk ke nomor 11. Nah, jadi untuk yang nomor 11 itu bisa dilihat di situ ada senyawa polipeptida. Nah, seperti ini. Ini ditanya ada berapa ikatan peptida dan berapa monomer asam amino. Nah, ikatan peptida itu berarti ikatan antara CO sama NH yang ini. Nah, ini maksudnya ikatan peptida ya. Setiap satu ikatan peptida itu dia menghubungkan dua monomer asam amino. Artinya ini kita harus cari apakah ada ikatan peptida G yang lain untuk bisa mengetahui jumlahnya asam amino itu berapa. Nah, ini ada kan CONH. Berarti cuma ada dua kan, ini kan bukan. Harus C yang lengkap sama O sama yang NH. Ya, jadi ini harus yang bentuknya seperti amida. Ini berarti sama ini ya. Berarti ikatan peptida itu ada dua.
Terus berapa sih berarti monomer? Jadi kan kalau untuk satu ini kan terhubungnya berarti ada menghubungkan dua asam amino ya. Ini bukan sama ini berarti sama ini. Karena ini sama ini terhubung oleh asam amino yang sama, berarti jumlah asam aminonya ada 3. Monomer asam amino dengan 3. Itu tuh nomor 11. Nah, sekarang kita lihat untuk yang nomor 12. Oke, nomor 12 ini tentang ada ini biokimia. Jadi untuk yang nomor 12 itu kan ada DNA ya. Jadi rantai basa nitrogennya kan di sini T G C C G G A C T A A A. Kan kalau basa nitrogen itu ada yang ATGC kan, basa nitrogen yang di DNA. Kalau misalkan di RNA kan, kalau DNA kan ATGC, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kalau RNA kan, nah RNA kan dia mengganti, jadinya kan nggak ada tim kan, adanya AU, urasil. Nah ini berarti untuk proses transkripsi berarti dia harus cari basa nitrogen yang pasangannya. Kalau misalkan kayak berarti kalau kayak gitu berarti pasangannya T kan sama A ya. T dengan A, G dengan C. Nah tapi kan kalau di sini ada yang nggak ada, ini kan kalau dari DNA ke RNA kan, kalau misalkan A kan dia nggak bisa T kan, berarti kalau untuk yang ini ada A dengan U gitu. Berarti kita ini ya, T dengan A, G dengan C, G ini berlaku kebalikan, untuk yang G sama C ya. Nah, berarti jadinya ini berlaku kebalikan, C dengan ACG, kemudian C itu jadi G jadi C, G jadi C, habis itu A jadi U, C jadi G, T jadi A jadi ini 3 U. Nah ini adalah kode basa nitrogen pada RNA, ini kode basa nitrogen pada RNA. Basa nitrogen pada RNA. Nah, seperti itu untuk nomor 12. Ya, jadi baca-baca lagi nih sih, harus ya, antara pokoknya ingat ya, kalau di DNA itu ATGC, kalau di RNA itu AUGC. Jadi kalau misalkan transkripsi A jangan jadi T lagi kalau misalkan di RNA, karena di RNA adanya U bukan T. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Tapi sebentar sebelumnya. Jawabannya nomor 13 ya. Jadi nomor 13 tuh bisa teman-teman lihat soalnya ini ada senyawa aspartam. Nanti lihat dulu. Kemudian ternyata tentukan gugus fungsinya. Jadi gugus fungsi ada di senyawa aspartam ya. Kita pindahin dulu dari sini. Nah, oke, ini ditanya gugus fungsi ya. Gugus fungsi 1 karboksil. Ini amina. Ini amida. Ini ester. Jadi ini adalah benzil.
Jadi ada berapa gugus fungsi? 1, 2, 3, 4. Ini ada 5. Jadi toners intinya kalau ada gugus fungsi ini lebih ke ini sih, maksudnya pemahaman terkait ester atau terkait dari keton alkohol, aldehid, asam karboksilat, amina, amida, alida, dan gitu toners ya harus membaca-baca juga. Jadi ini jumlah gugus fungsinya itu sama dengan 5. Oke, itu untuk nomor 13. Nomor 14-nya sekarang kita lihat. Nah, jadi nomor 14 ini berikutnya ada senyawa kimia organik. Oke. Ini senyawa ester ya. Ini kan reaksinya namanya reaksi hidrolisis kalau dengan air ya. Reaksi hidrolisis. Nah, jadi ini kalau ditambahkan air dia akan terurai menjadi, nah ini bakal jadi asam karboksilat. Jadi ini dipecah gitu. Karboksilat, habis itu ini bakal jadi alkoholnya, tambah ini ini H. Nah, ini namanya adalah asam metanoat. Yang ini adalah etanol. Hasilnya untuk nomor 4. Oke, sekarang ke nomor 15. Ini nomor bisa teman-teman lihat. Di sini ada alkohol sekunder. Jadi kalau ada satu alkohol sekunder ini kalau dia misalkan di oksidasi, dia bakal jadi keton ya. Nah, ini berarti jadinya itu ada C-nya 4. Oh, ini jadi ada rangkap 2, sisanya ada tetap ada H. Nah, ini namanya adalah 2-butanon. Gitu, jadi dia jadi substitusinya namanya 2-butanon ya. Nah, sekian pembahasan soal-soal persiapan UTS 2. Apakah Sobat Master ada soal-soal menarik lain yang mau dibahas? Sampai jumpa di Master TPB.